Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Pada video ini ya, tepatnya di hari raya Idul Adha, saya akan membahas yakni dengan judul fungsi Safe Mode pada Windows yang mungkin jarang kalian ketahui. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui ya, apa itu fitur dari Safe Mode atau mode aman pada sistem operasi Windows, maka pada video ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian ya terkait uh, fungsi ya dari mode safe mode ini. So without any further ado, langsung aja ya saya mulai. Nah, jadi pertama teman-teman, mode safe mode ya mungkin ada satu mode yang jarang kalian ketahui ya. Dan ini adalah salah satu mode yang berbeda dengan mode Windows yang kita pakai. Nah, misalnya kalau ini kan kalian bisa lihat ya, ini adalah mode desktop versi biasa. Nah, sedangkan kalau mode safe mode atau mode aman, ini adalah satu hal berbeda dibanding mode Windows lainnya. Nah, mungkin di antara kalian bertanya-tanya, apa sih mungkin yang jadi perbedaan antara mode safe mode dengan mode Windows pada umumnya? Ya. Oke, pertama, mode safe mode ini yang menjadi perbedaan dari mode biasa pada Windows adalah di mode safe mode ini itu biasanya digunakan untuk kalian yang mengalami PC-nya darurat. Misalnya mungkin kena virus atau mungkin kena ransomware gitu ya. Dan jadi mode safe mode ini adalah salah satu jalan utama yang biasanya sering digunakan oleh pengguna Windows ya. Jadi kalau misalnya kalian PC-nya atau laptopnya mungkin kena virus, mode safe mode ini biasanya adalah hal yang sering dilakukan oleh orang-orang ya. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah mode safe mode ini yang menjadi perbedaan dengan mode Windows pada umumnya adalah mode safe mode ini digunakan ya untuk PC-nya yang mengalami darurat kendala. Misalnya kalau teman-teman mungkin ada kendala error atau kendala pada sistem Windows-nya korup. Nah, biasanya mode safe mode ini itu sering digunakan oleh orang-orang pengguna Windows untuk mengalami apa namanya menggunakan fitur ini ya. Gitu. Jadi ini adalah mode safe mode. Nah, kalau jadi misalnya PC kalian itu mengalami sistem yang korup atau mungkin mengalami error pada komputer kalian. Nah, biasanya mode safe mode ini biasanya adalah salah satu jalan yang sering digunakan oleh orang-orang yang itu yang kedua. Nah, ketiga adalah mode safe mode ini digunakan ya untuk mengatasi PC jauh lebih mudah. Nah, jadi sama seperti tadi ya, kedua cara tadi ya saya bilang sebelumnya bahwa selain mode safe mode itu digunakan untuk apa namanya mengatasi masalah virus dan juga mengatasi masalah error, mode safe mode ini adalah yang ketiga yang menjadi perbedaan dengan mode Windows yang sering kita gunakan itu adalah dapat lebih mudah untuk mengatasi PC yang mengalami error, korup, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu mungkin mengalami masalah ya pada PC atau lain sebagainya, maka teman-teman bisa menggunakan mode safe mode. Oh ya, untuk masuk ke mode safe mode ini, itu kalian cukup masuk aja ke klik start menu, kemudian kalian ketikkan msconfig ya msconfig di sini ya. Jadi kalau sudah kalian masuk aja klik open di sini. Nah, ini adalah cara untuk jalur masuk ke menu mode safe mode atau mode aman. Mode safe mode ini bukan hanya Windows doang sih ya. Teman-teman bisa gunakan juga di Android, di iPhone juga ada. Pokoknya semua sistem operasi itu punya cara mode safe mode masing-masing. Ya, termasuk Windows. Jadi kalau misalnya laptop kalian atau PC kalian itu terkena masalah seperti virus, korup, terus kalau kalian ingin mengatasinya, nah, maka teman-teman bisa masuk ke mode face safe mode ini. Dan caranya teman-teman tinggal klik aja start menu, ketikkan aja msconfig ya, dan kalian masuk ke arah boot sini. Kemudian kalian tekan ini, save mode ini, ya, dan kalian apply dan oke, dan restart laptop kalian, ya. Nah, tapi ada salah satu hal nih yang perlu harus kalian ketahui ya, bahwa ketika kalian menggunakan mode safe mode, ya, itu berbeda teman-teman dengan mode Windows lainnya atau Windows yang sering kita gunakan, sorry. Dimana kalau ketika kalian telah masuk mode safe mode, maka berbagai fitur Windows itu akan dinonaktifkan. Misalnya seperti WiFi, suara, dan sebagainya. Ya mungkin kalau di Windows 10 atau Windows 11 sih mungkin masih bisa ya kalau kalian mau akses mode atau WiFi. Cuman ada beberapa fitur yang tidak akan bisa kalian gunakan.
Ya, kalau misalnya ketika kalian menggunakan mode safe mode. Ya, karena fitur-fitur mode safe mode itu akan di-disable oleh Windows-nya. Jadi, kalau kalian mau apa namanya ketika masuk ke mode safe mode itu akan berbeda feelingnya dengan mode Windows biasanya. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman ya, kurang lebih penjelasan saya terkait ya fungsi mode safe mode yang mungkin jarang kalian ketahui ya. Kalau kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan aja tanyakan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.